Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami eh, dengan judul konsep dan storage array. Nah, di sini eh, kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Fadli, yang kedua Muhammad Al-Farezi, dan Nuzulul Akbar Naswa. Kita langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nuzulul Akbar Naswa. Silakan. Pengertian array. Array atau larik didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori berurutan. Definisi ini kurang tepat karena terjadi kerancuan antara struktur data dan representasinya. Memang benar array hampir selalu diimplementasikan menggunakan memori berurutan, tapi tidak selalu demikian. Semua elemen array bertipe sama. Array cocok untuk organisasi kumpulan data homogen yang ukuran atau jumlah elemen maksimumnya telah diketahui dari awal. Homogen adalah bahwa setiap elemen dari sebuah array tertentu haruslah mempunyai tipe data yang sama. Karakteristik array. Yang pertama, mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori atau bersifat statis. Yang kedua, mempunyai tipe data sama atau bersifat homogen. Yang ketiga, dapat diakses secara acak. Baik, di sini akan saya lanjutkan yaitu ada deklarasi array. Ada tiga hal yang harus diketahui dalam deklarasi array yaitu yang A. Type data array, B. Nama variable array, C. Subscript atau index array. Nah, contohnya deklarasi dari array adalah sebagai berikut. INTA 5 artinya variabel A adalah kumpulan data sebanyak 5 bilangan bertipe integer. Jenis array. 1. Array dimensi 1 deklarasi type data nama variabel index. Rumus untuk menentukan jumlah elemen dan array adalah P sama dengan perkalian dari indeks sebelumnya atau untuk array dimensi 2 dan 3. Lanjut pemetaan mapping array dimensi 1 ke storage. Rumus Andes AI sama dengan B plus I kurang 1 kali L, di mana underscore AI posisi array yang dicari, B posisi awal indeks di memori komputer, I sama dengan subscript atau indeks array yang dicari, L yaitu ukuran atau besar memori suatu tipe data. Kita lanjut ke array dimensi 2. Nah, di sini ada deklarasi type data nama variabel indeks 1, indeks 2. N P sama buka kurung indeks array tutup kurung. I sama dengan 1. Menentukannya gimana? Jumlah elemen dalam array dimensi 2. P sama dengan perkalian dari statement sebelumnya. Pemetaan atau mapping array dimensi 2 terbagi 2 secara kolom per koloman, kolom major order atau CMO. MII sama dengan M00 tambah I tambah L kali K tambah I kurang 1 kali L secara baris per baris major order atau RMO. MII sama dengan MOO tambah I L kurang L kali N tambah J kurang 1 kali L. Keterangan MII sama dengan posisi array yang dicari. M00 itu sama dengan posisi alamat awal indeks array. I sama dengan baris, J sama dengan kolom, L sama dengan ukuran memori type data, K banyaknya elemen per kolom, dan N banyaknya elemen per baris. Oke, lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu ada array dimensi 3. Deklarasi atau type data nama variabel indeks 1, indeks 2, indeks 3. N P buka kurung indeks array tutup kurung I sama dengan 1. Menentukan jumlah elemen dalam array dimensi 3 yaitu
P sama dengan perkalian dari statement sebelumnya. Permetaan atau mapping array dimensi 3 ke storage. Rumus MN P sama dengan M000 ditambah N kurang 1 kali indeks 1 tambah M kurang 1 kali indeks 2 ditambah P kurang 1 dikali indeks 3 kali L. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu ada operasi dasar pada array. Operasi terhadap elemen di array dilakukan dengan pengaksesan langsung nilai masing-masing. Posisi elemen dapat diambil dan nilai dapat disimpan tanpa melewati posisi-posisi lain. Terdapat dua tipe operasi, yaitu satu operasi terhadap satu elemen atau posisi dari array, dua operasi terhadap array sebagai keseluruhan. Dua operasi paling dasar terhadap satu elemen atau posisi array. Di sini juga ada dua penyimpanan, yaitu pertama penyimpanan nilai elemen ke posisi tertentu di array, yang kedua pengambilan nilai elemen dari posisi tertentu di array. Nah, terus ada operasi-operasi dari terhadap array secara keseluruhan adalah satu operasi penciptaan, dua operasi penghancuran, tiga operasi pemrosesan transversal, empat operasi pencarian atau table lookup, dan yang terakhir operasi sorting. Pencipta dan penghancuran operasi. Penciptaan biasa disebut inisialisasi. Operasi ini untuk mempersiapkan struktur data untuk operasi-operasi berikutnya. Operasi penghancuran menyatakan ketidakberlakuan struktur data untuk membebaskan memori, menyerahkan memori ke manajemen memori agar dapat dipergunakan keperluan lain. Operasi penghancuran penting terutama bila struktur data diimplementasikan secara dinamis menggunakan pointer. Penyimpanan dan pengambilan nilai. Biasanya bahasa pemrograman menyediakan sintaks tertentu untuk penyimpanan dan pengambilan nilai elemen pada posisi tertentu di array. Contoh A10 sama dengan 78. Berarti penyimpanan nilai 78 ke posisi 10 dari array A. C sama dengan A10. Berarti pengambilan nilai elemen posisi ke-10 dari array A. Pemrosesan transversal. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Pencarian di array. Pencarian di array table atau disebut table lookup adalah proses pencarian suatu nilai di array. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengurutan array. Pengurutan atau sorting adalah proses yang paling dilakukan dalam pengolahan data. Pengurutan dibedakan menjadi dua, yaitu A. Pengurutan internal. Pengurutan dilakukan terhadap sekumpul data di media memori internal komputer di mana data dapat diakses elemen secara langsung. Dan B. Mengurutkan eksternal. Pengurutan data di volume memori sekunder. Biasanya data bervolume besar sehingga tidak mampu dimuat semua di memori utama. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu keunggulan dan kelemahan array. Generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Presentation di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode ini istilah personal komputer PC mulai digunakan. Sekian presentasi yang kami sajikan, kami tampilkan. Mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.